Hello, hello, hello. Yuk ikut aku buat bahas sejarah dari Kerajaan Singosari. Sebelumnya, kalian tahu belum nih Kerajaan Singosari itu ada di mana? Pasti belum kan? Makanya di sini aku mau jelasin asal-usul dari Kerajaan Singosari. Simak baik-baik ya guys. Singosari merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Hindu, di mana kerajaan tersebut berkembang dengan pesat di wilayah Jawa Timur, tepatnya di daerah Malang. Kerajaan Singosari pada awalnya bernama Tumapel yang memiliki ibu kota bernama Singosari. Kerajaan tersebut berdiri pada tahun 1222 Masehi oleh raja pertamanya yang bernama Ken Arok, di mana kerajaan Singosari awalnya merupakan bagian dari kerajaan Kediri yang pada saat itu masih dipimpin oleh Tunggul Ametung. Pada saat itu, Ken Arok terpikat oleh kecantikan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Aduh, masa tertarik sama istri orang sih mas? Kemudian Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Wah, Ken Arok ini bener-bener cowok red flag ya guys. Lanjut guys. Setelah berhasil menikahi Ken Dedes, Ken Arok saat itu masih belum merasa puas. Bisa-bisanya abis ngerebut istri orang, si Ken Arok ini masih merasa haus guys. Aduh, namanya juga manusia, pasti gak akan pernah puas. Ups. Oleh karena itu, Ken Arok memutuskan untuk menyerang kerajaan Kediri yang pada saat itu masih dipimpin oleh Raja Kertajaya. Akhirnya, kerajaan tersebut dapat ditaklukkan. Semua wilayah Kediri kemudian disatukan ke dalam kerajaan Tumapel yang kemudian lebih populer dengan sebutan Kerajaan Singosari. Kemudian, Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja untuk Kerajaan Singosari dengan menggunakan gelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Jadi guys, itu tadi merupakan asal-usul singkat dari Kerajaan Singosari. Nah, pasti kalian penasaran nih sama si red flag Ken Arok. Perkembangan awal Kerajaan Singosari. Setelah Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari, ia dikenal dengan nama Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Di bawah kepemimpinannya, Singosari mulai memperluas wilayahnya dengan menaklukkan berbagai kerajaan kecil di sekitarnya. Namun, pemerintahan Ken Arok tidak berlangsung lama karena dia dibunuh oleh Anusapati, anak dari Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Hubungan internasional kerajaan. Kerajaan Singosari berada di Jawa Timur, Indonesia antara abad ke-13 dan ke-15. Tepatnya sekitar tahun 1222 hingga 1478 Masehi. Selama periode ini, kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan paling kuat dan berpengaruh di Jawa, dan jalur perdagangannya mencakup berbagai wilayah di Jawa, Sumatera, dan Kepulauan Nusa Tenggara, serta wilayah-wilayah di luar Jawa seperti Kamboja, Vietnam, dan Tiongkok. Jalur perdagangan kerajaan Singosari memainkan peran penting dalam membentuk ekonomi dan budaya kerajaan, serta berperan dalam membentuk hubungan antara kerajaan dan wilayah-wilayah lain di Asia. Kerajaan Singosari dikenal memiliki hubungan maritim yang cukup luas, baik untuk keperluan perdagangan maupun politik. Beberapa hubungan maritim penting yang dimiliki Singosari antara lain: yang pertama ada Tiongkok. Hubungan perdagangan dengan Tiongkok sangat penting bagi Singosari. Banyak kapal dagang dari Singosari yang berlayar ke Tiongkok untuk berdagang barang-barang seperti rempah-rempah, emas, dan barang-barang mewah lainnya. Selain perdagangan, hubungan ini juga berperan dalam diplomasi. Kedua ada India. Hubungan maritim dengan India juga signifikan, terutama dalam hal perdagangan. Melalui jalur maritim, Singosari memperoleh barang-barang seperti tekstil, perhiasan, dan rempah-rempah dari India. Selain itu, pengaruh budaya dan agama dari India juga masuk ke Singosari melalui jalur ini. Yang ketiga ada kerajaan-kerajaan di Nusantara. Singosari menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan di Nusantara,
seperti Sriwijaya di Sumatera, kerajaan-kerajaan di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Hubungan ini seringkali berbentuk aliansi politik, perdagangan, dan juga penaklukan. Lalu yang keempat ada Champa, ini di Vietnam. Singosari juga memiliki hubungan dengan kerajaan Champa. Hubungan ini mencakup perdagangan dan aliansi politik. Mengingat Champa juga merupakan kekuatan maritim yang signifikan di Asia Tenggara pada masa itu. Lalu yang kelima ada Khmer, itu di Kamboja. Hubungan maritim dengan kerajaan Khmer terjadi terutama dalam konteks perdagangan. Barang-barang dari Singosari dan sebaliknya diperdagangkan dan melalui jalur laut yang menghubungkan kedua kerajaan ini. Kerajaan Singosari menggunakan armada maritimnya tidak hanya untuk perdagangan, tetapi juga untuk ekspansi dan mengamankan kekuasaannya di wilayah Nusantara. Salah satu ekspedisi maritim terkenal adalah ekspedisi Pamalayu yang dilancarkan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1275 Masehi ke Sumatera untuk menguasai wilayah tersebut dan melemahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya. Kejatuhan Kerajaan Singosari. Pada tahun 1292 Masehi, Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, penguasa Kediri yang memberontak terhadap Singosari. Ini mengakhiri kekuasaan kerajaan Singosari. Namun, tidak lama setelah itu, Raja Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil merebut kembali kekuasaan dan mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293.